Halo semuanya, kenalin nama aku Ida Bagus Kadi Surya Aditya Saputra. Aku merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan Teknik Informatika, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak semester 2. Dan kali ini aku akan membahas mengenai media sosial dan penggunaan bahasa Indonesia. Nah, di era zaman sekarang, media sosial itu sudah hidup berdampingan dengan kita. Platform seperti TikTok, Instagram, Facebook, X atau Twitter sering kita gunakan dan kita bisa mendapatkan media informasi, hiburan dan bahkan edukasi di sana. Nah, di balik sisi positif yang kita dapat, timbul pertanyaan, bagaimana sih penggunaan bahasa Indonesia di media sosial? Jadi secara umum penggunaan bahasa Indonesia di media sosial itu cenderung tidak formal ataupun santai. Banyak dari kita yang mencampurkan bahasa-bahasa Indonesia dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Ungkapan-ungkapan seperti literally, which is, bestie, relate banget sering kita gunakan dalam suatu kalimat. Fenomena ini disebut dengan kode mixing atau campur kode. Hal ini terbilang wajar karena kita, apalagi anak-anak muda, ingin mengekspresikan diri kita dengan cara yang lebih fleksibel dan mengikuti tren. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, hal ini bisa menurunkan bagaimana tata cara penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selain itu, banyak juga kejadian penggunaan bahasa Indonesia yang kurang sopan, seperti penggunaan kata-kata kasar ataupun kata-kata yang menyindir, banyak terjadi fenomenanya. Nah, padahal etika dalam berbahasa itu sangat-sangat penting. Walaupun di media sosial juga apapun yang kita ucapkan di sana mencerminkan kepribadian kita. Lalu di samping sisi negatif ada pun sisi positifnya. Banyak konten kreator Indonesia yang memberikan edukasi bagaimana sih cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik sesuai konteks dan tata bahasa yang baik, serta mengenalkan kosakata baru untuk kita mendapatkan informasi, oh ada ternyata kosakata ini dalam bahasa Indonesia dan artinya seperti ini. Hal ini memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Nah, jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, bagaimana sih cara untuk melestarikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Nah, ada 3 cara. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi penggunaan bahasa Indonesia dengan suatu konteks. Nah, jika kita ingin membuat konten hiburan ataupun konten santai, penggunaan bahasa Indonesia yang tidak formal ataupun santai itu masih bisa diterima. Namun tetap hindari penggunaan kata bahasa kasar ya. Selain itu, kalau kita ingin membuat konten edukatif ataupun informasi resmi, alangkah baiknya kita menggunakan bahasa yang baku dan benar. Agar informasi ini dapat diterima oleh semua khalayak. Yang kedua yaitu usahakan kita memperhatikan etika berbicara kita. Nah, karena apapun yang kita ucapkan bisa dilihat oleh semua orang. Itulah kekuatan dari media sosial. Dan yang ketiga yaitu ayo kita menggunakan kosakata dalam berbahasa Indonesia. Selama masih ada artinya dalam bahasa Indonesia, kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Dan kurangi menggunakan istilah-istilah asing secara berlebihan. Apalagi kita sebagai anak muda, kitalah yang meneruskan bahasa Indonesia ini. Jadi kita sebagai anak muda harus menjaga kelestarian dan juga memperkaya penggunaan bahasa Indonesia dalam berbicara. Karena media sosial ini sangat memberikan dampak terhadap penggunaan bahasa Indonesia dan baik dan benar. Ada sisi negatif, ada sisi positifnya juga. Tergantung bagaimana cara kita memandang dan tindakan kita seperti apa untuk menyikapi fenomena-fenomena ini. Sekian video pembahasan mengenai penggunaan bahasa Indonesia dan media sosial. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.